Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my student, welcome back with me Mr. Rifki and Mr. Aji in tutorial teaching English video. Jadi pada kali ini Mr. Aji dan Mr. Rifki akan menyampaikan materi tentang past, present, and future continuous tense dalam dua tipe, yaitu dalam tipe verbal dan tipe nominal. Pertama kita akan memasuki dalam tipe verbal terlebih dahulu. Verbal sentence. Verbal sentence adalah kalimat yang mengandung kata kerja atau verb, atau kalimat yang predikatnya adalah kata kerja atau verb. Artinya adalah verbal sentence yaitu kalimat yang mengandung kata kerja. Nah, kata kerja itu apa saja sih? Nah, kata kerja itu seperti makan, minum, kemudian pergi, belajar, dan lain sebagainya. Contohnya di sini yaitu yang pertama kita bisa lihat I go to school every morning. Kemudian ada lagi yang kedua yaitu she studies English in the class. Artinya yaitu dia perempuan belajar bahasa Inggris di kelasnya. Kemudian yang kelima, Fikri speaks English fluently. Yaitu Fikri berbicara bahasa Inggris dengan lancar. Itu adalah verbal sentence. Jadi kita akan memasuki ke dalam past continuous tense. The past continuous tense expresses action at a particular moment in the past. The action started before that the moment but has not finished at that moment. Jadi, past continuous tense yaitu waktu di mana di masa yang lampau terjadi sebuah momen atau kita sebut sebagai particular moment. Sebagai formulanya yaitu ada aktif dan bagian pasif. Yang bagian aktif itu ada subject. Nah, di sini kita memakai to be dalam bentuk kedua yaitu was dan were. Jadi diingat lagi kalau to be yang pertama yaitu is, are itu dipakai dalam present. Kalau yang to be dalam bentuk kedua yaitu was, were yang dipakai dalam past tense atau dalam bentuk lampau. Jadi subject to be dalam bentuk kedua yaitu was dan were, kemudian verb ing dan object itu yang di bagian aktif. Kita bisa lihat contohnya di example yang di bagian aktif. Yang positifnya Mr. Smith was interviewing the student. Nah, yang negatifnya Mr. Smith was not. Nah, ingat kalau negatif hanya tambah not di dalam kalimatnya. Jadi Mr. Smith was not interviewing the student. Kemudian yang integratif atau kalimat tanya, to be-nya taruh di depan menjadi was Mr. Smith interviewing the student. Perlu dijelaskan lagi bahwasanya was dan were itu berbeda pemakaiannya. Kalau was itu untuk she, he, it, dan were itu untuk I, you, we, they. Oke, itu yang bagian aktifnya. Kemudian yang bagian pasifnya itu ada the student was being interviewed by Mr. Smith, yang artinya siswa diinterview oleh Mr. Smith. Kalau yang bagian aktif tadi, Mr. Smith menginterview siswa atau the student. Jadi itu adalah perbedaan antara aktif dan pasif. Rumusnya yaitu subjek ditambah be to atau to be dalam bentuk kedua, ditambah being, ditambah verb 3. Untuk bagian negatif dan interrogatifnya sama, kalau negatif ditambah not, dan kalau yang interrogatif to be-nya taruh di depan. Jadi was the student being interviewed by Mr. Smith. Nah, di bagian present continuous tense itu adalah satuan waktu di mana we use the present continuous tense to talk about action happening now. Jadi waktu yang terjadi sekarang, dan action in the future, waktu yang terjadi di masa yang akan datang. Jadi coba kita langsung masuk ke dalam formulanya, yaitu bagian aktif ada subject be1. Nah, tadi kan be2 yang di bagian simple past, yang past continuous tense. Sekarang untuk yang present continuous tense harus memakai be1 atau to be bagian dalam bentuk pertama, yaitu is, am, dan are, ditambah verb ing, kemudian object. Dan pasifnya tetap sama, yaitu subject ditambah to be bentuk pertama plus being plus verb 3. Perbedaannya yaitu kalau di bagian pasif itu ditambah being. Oke, kita masuk ke dalam example-nya. Yang bagian positif, kalimat positif ada I'm playing a game now. Kemudian di negatifnya I'm not playing a game. Nah, kita di situ bisa memposisikan bahwasanya I sebagai subjek, am. Nah, kita lihat bahwasanya
to be dari I adalah am. Jadi I am play. Nah, play adalah bermain dalam bentuk pertama. Kemudian kita taruh dalam bentuk verb ing. Jadi I am playing a game now, yaitu adalah all object. Kemudian juga di negatifnya hanya ditambahkan not. Kemudian di interrogatifnya itu menggunakan to be di bagian depan. Jadi is you playing a game. Nah, kita terus ke yang di bagian pasifnya itu an apple is being eaten by me. Apel tersebut dimakan oleh saya. Kalau yang aktif tadi, saya memainkan permainan sekarang. Jadi terdapat perbedaan kalau yang di bagian aktif itu bermain atau memainkan. Kalau yang di bagian pasif itu apel dimakan. Nggak mungkin kan apel itu memakan. Jadi apel itu dimakan oleh saya. Itu adalah di bagian present continuous tense. Selanjutnya yaitu di bagian future continuous tense. Dalam formulanya yaitu subject, will atau shall plus be plus verb ing plus object. Kemudian kalau pasifnya yaitu hanya ditambah be, being. Kemudian kita masuk ke dalam example. Kalau yang aktif itu she will be lying on the beach tomorrow. Kemudian kalau yang negatif she will not be lying on the beach tomorrow. Nah, jadi kita bisa masukkan ke dalam polanya she sebagai subjek. She will. Nah, will be lying. Jadi ingat saja kalau future continuous tense itu memakai be plus verb ing. Jadi be lying on the beach tomorrow. Kalau yang pasifnya yaitu the constitution will be being changed by the president. Jadi konstitusi tersebut akan diubah oleh presiden. Next yaitu adalah nominal sentence. Nominal sentence akan dijelaskan oleh Mr. Aji. Okay, so now we are moving to the nominal sentence. So do you know what is a nominal sentence? Apa kalian tahu apa itu nominal sentence atau kalimat nominal? So, here we go. Kalimat nominal or nominal sentence merupakan kalimat yang predikatnya bukan kata kerja. So, there is no verb here. We are not using verbs at all in this kind of sentence, in nominal sentence. Atau juga bisa kalimat yang predikatnya merupakan to be. To be di sini ada dua jenis. To be untuk B1 atau B2. B1 seperti is, am, are. B2 we, were. So now take a look to the sentence below. Yang pertama, they are soldiers. Di sini tidak ada kata kerja. Yang adanya hanya are. Yang kedua, I am a student. We are dancers. You are clever. They are beautiful. Ya, dari 5 kalimat tersebut tidak ada yang menggunakan kata kerja. Oke, kita lihat sekarang nominal tenses pada present continuous tense. Di sini rumus yang baku ada yang harus kita patuhi adalah subjek B1 atau tadi is, am, are ditambah being, ini kalimat tulis aja being, ditambah complement atau kalimat pelengkapnya bisa berupa noun atau kata benda, adjective, kata sifat, atau adverb of place or time. Bisa kata keterangan tempat atau waktu. Contohnya, he is being a teacher. Look, here is a noun, teacher. Ini contoh penggunaannya untuk kata nominal yang menggunakan kata benda, teacher. Kalian juga bisa menggunakan kata-kata benda yang lain. Yang kedua, kita lihat dalam penggunaan adjective. They are being smart now. Di sini kata smart merupakan adjective atau kata sifat. Lalu we are being here now. Here now itu merupakan kata tempat dan juga waktu. Here di sini, now sekarang. Jadi tempat dan waktu. Tapi bisa juga sampai we are being here.
Oke, lalu kita lihat in nominal sentence pada past continuous tense. Di sini rumusnya adalah subject be2 atau was, were, ditambah being, terus ditambah lagi sama complement atau kalimat pelengkap. Masih sama seperti sebelumnya, yaitu noun, adjective, adverb, place, or time. Oke, contohnya. Ingat rumusnya ya. He was being teacher last month. Itu adalah contoh penggunaan noun. He was being. Harus ikut rumus. He sebagai subjek, was, be2, being, turunan dari rumus, dan komplimennya yang ke belakang itu setelah teacher. Begitu juga dengan she was being poor last year. Itu penggunaannya adjektif di kata poor-nya. Lalu, we were being at home yesterday. Itu menggunakan adverb of place or time, yaitu di at home dan juga yesterday. Home yang berarti rumah, yesterday berarti kemarin. Oke, yang ketiga, nominal in future continuous tense. Rumusnya yaitu subject, will, atau shall, be, being, complement. Masih sama seperti sebelumnya. Complement itu apa? Yaitu 3 jenis kata tersebut. Contohnya, he will be being a lecturer next month. Lecturer adalah kata benda. Oke, kita lihat dari turunan rumusnya. He sebagai subjek, will turunan dari rumus, be dan being adalah turunan dari rumus, dan complement yaitu dari a lecturer sampai next month. Oke, contoh yang kedua, you will be being confused. Confused merupakan adjective. Dan terakhir, we will be being in your school later. Oke, so that's all for our meetings today. Saya harap kalian bisa lebih mengerti lagi dan paham lagi. Dan jika there is something to be asked to me or to Mr. Rifki, we will very pleased to answer it. Oke, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.